Oke teman-teman, sekarang kita bertemu lagi di channel Charles Bule MTV and channel Cipro Project Indonesia. Wow, yes, are you ready? Yes, yes. Haha, tetap semangat. Oke teman-teman, kita sekarang berada di satu tempat, yaitu adalah kita sudah selesai mengerjakan satu trik-trik pembangunan dalam properti. Kepropertiannya itu adalah suatu teknik untuk memanfaatkan satu ruangan yang middle, ya, yang kecil. Namun ruangan ini bisa kita manfaatkan, kita jadikan satu tempat, ya, wadah. Yang tadinya adalah satu lahan, ya, lahan yang sangat kecil, ya, kecil tempatnya, ya teman-temannya, kita lihat tempatnya sangat kecil. Yang berukuran adalah sekitar 2,5 kali 3, ya, sampai sini, ya, 3, ya, dari ujung sana, ya, 3 meter, ya. Kemudian ini lebarnya adalah dari ujung sana sampai ke sini. Ini adalah 2,5 meter, ya. Jadi kita teknik dari Cipro Project Indonesia adalah memanfaatkan suatu lahan yang hingga menjadi suatu wadah tempat yang bermanfaat, yang bisa digunakan untuk kegiatan aktivitas insan manusia orang. Jadi di sini kita lihat, ya teman-teman, sangat bagus dan sudah jadi, ya. Karena kemarin kita sudah mengedit, ya, melihat editan, klik video pada saat pembangunan, ya, kita lihat sebelumnya, dan sekarang sini adalah sudah jadi lahannya. Oke teman-teman, kita koreksi, kita lihat, kita view, kita observasi, kita survei wadah ini tersebut, ya teman-teman. Memang teman-teman, kalau kita lihat secara grafisnya, ya teman-teman, ya, tata letaknya memang sangat minim, ya, 2,5 kali 3 meter, ya. Ini estimasinya, estimate kotornya, ya, grossnya, ya. Tetapi pada saat di pembangunan adalah adanya pengurangan, ya, karena ketebalan tembok ini pengurangan sekian sentimeter, dan di sini kekurangan sekian sentimeter. Kalau dipikir adalah sekitar 20 sentimeter, ya, dari sudut as panjangnya dikurangi 20 cm, kemudian dari sudut lebarnya as dikurangin 20 cm. Jadi kalau kita hitung secara netnya adalah 2,5, lebarnya, ya, dikurangi 20 cm. Begitu juga dengan panjangnya, ya, panjangnya 3,5 meter dikurangi dengan 20 cm. Itulah dia yang menjadi suatu tempat lokasi, ya, lokasi untuk mengadakan aktivitas
Kita lihat di sini lokasinya sangat bagus dan kemudian sudah dicat ya, akrilik blue akrilik ya. Akrilik blue berinovasi campuran dengan yellow akrilik ya, kuning akrilik. Kemudian di sini kita tempatkan yang baru jadi adalah untuk pajangan-pajangan loker ya, pajangan loker ya, pajangan dinding seperti buku ya, sebelah sana untuk tempat pulpen ya, kalau memang kegiatan ini merupakan kegiatan kantor ya, tempat pulpen atau jam beker, bukan jam dinding ya. Kemudian kalau jam beker mungkin taruh sini ya, nah sini jam dinding. Yang ini adalah untuk loker kegiatan ya, library, kitab-kitab, buku-buku yang diperlukan. Disinilah pemanfaatan ruangan yang panjangnya 300 cm, yaitu 3 meter, 3,5 meter ya, 350 cm, maaf 350 cm, yaitu 3,5 meter. Dan kemudian di sini pemasangannya ada listrik ya, listrik double jack, kemudian di sini ada stekernya ya, stekernya ada colokannya ya. Nah ini buat double jack yang satu ini ya, disambungkan ke atap ya, ceilingnya atap, yang kemudian ini disambungkan untuk wifi ya, wifi ini masuk ke dalam lubang yang disediakan, yaitu lobster lubang angin ya. Dengan ditambah keindahannya adalah mirror block ya. Mirror block itu dalam artian kata adalah bata kaca, supaya dalam satu ruangan ada masuk cahaya ya. Setiap ruangan itu perlu cahaya, walaupun dia beradaptasi atau dipenuhi dengan AC, namun kehidupan setiap makhluk hidup maupun tata ruangan maupun segi bangunan perlu cahaya. Cahaya itu sangat penting untuk kehidupan manusia. Dan kemudian dari kabel tersebut di sini tersedia adalah lem light, lampu ya, lampu dengan steker ya, steker gantung biar mudah ya, seperti ini ya. Kemudian di sini untuk lampu keindahan ya, sehingga kalau di sini dimatikan maka di sini ada terang. Terangnya adalah biru ya, luar biasa. Kita nyalakan kembali ya. Yang di sini disediakan ya kembali untuk led, dan kabel-kabel tersebut ya dipenuhi, dilengkapi oleh colokan ya, stop kontak dengan 4 lubang ya, 4 lubang yang kemudian bisa dicolok ya. Stop kontaknya menuju ke atas sehingga dia rapih di sela-sela bata kaca ya. Sangat luar biasa teman-teman.
Dan dalam keadaan sekarang ini adalah ruangan tersebut sedang diadakan pengecetan pen. Ini pengecetan dengan warna biru. Warna biru yang bernomor adalah 51142 ya, 51142 biru, blue ya. Sehingga menjadi terang, bagus. Dalam tahap pengecetan ini belum selesai, dinding-dindingnya, wallnya masih basah ya, yang kemudian akan dikeringkan oleh kipas angin. Namun di sini di sisi lain kita sudah sangat baik dalam tata ruangannya. Yang kemudian juga lantainya, flooringnya dilengkapi dengan ya granit berwarna ya. Granit berwarna, tipenya tipe wood, kayu. Ya, kayu. Di sini sangat klasik ya, teman-teman. Bisa kelihatan adalah ruangan ini ruangan kayu. Namun yang sebenarnya adalah ruangannya asli konstruksi bangunan ya, dengan dindingnya kemarin kami bangun dengan memakai tiang cor besi. Di sini besi 10 ya. Besi 10 dengan ring 410 ya. Jadi tiangnya memakai besi 10. Yang kemudian slup atasnya juga memakai besi 10 sehingga menahan bobot berat atap ataupun kayu ataupun seling yang ada di atas, sehingga apabila terjadi getaran-getaran maka dia akan kuat ya, akan kuat disanggah dipikul oleh slup atas ya, dengan memakai besi 10. Dengan memakai besi 10 ring 4 cincinnya 4 kali 10 ya. Di sini juga kemudian dipakai ya tiang cor ya. Tiang cor sama seperti yang di sini. Ya, di sebelah. Tiang cor. Jadi di atas ini penyangga-penyangganya sangat kuat dengan berdirinya 3 tiang cor. Yang kemudian yang ketiga adalah di sini, di sikunya. Di sikunya memakai tiang cor besi 10 ya. Besi 10 sampai ke bawah hingga sampai ke bawah slup bawah. Di sini kita taruh slup bawah ya, besi. Terus sampai ke ujung sana pintu. Kita pakai sini slup juga. Slup besi 10 hingga menjadi kuat. Yang kemudian di sini kita pakai di tiang cor tersebut memakai semi cakar ayam biar kuat. Jadi di antara tiang-tiang tersebut kita memakai tatakan semi cakar ayam. Di sini juga kita memakai tatakan semi cakar ayam agar kuat. Ya, jadi dari atas atap, kemudian kayu, kemudian ceiling ya, plafon disanggah atau dipikul oleh ketiga tiang cor tersebut. Ya, kemudian ditambah dengan sini pojok sini juga tiang cor ya. Tiang cor, yang kemudian di sini juga
tiang cor ya, disanggah oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi satu ruangan ini disanggah dengan oleh 6 tiang cor ya, sangat luar biasa ruangan ini. Ruangan ini sangat kuat. Kenapa? Karena kita mencegah satu getaran ya. Getaran dari dalam rumah, dari luar rumah maupun dari alam ya. Dari alam kita tidak ketahui bahwa kejadian alam seperti contohnya ya force major ya. Keanehan alam yaitu gempa bumi ya, badai dan sebagainya, hingga bangunan menjadi bergetar, bergoyang, bergeser dan seterusnya. Oleh karena ini di sini kita memakai kekuatan tersebut, memakai tiang-tiang cor yang dilengkapi dengan selub-selub atas bawah ya. Tiang cor itu merupakan kekuatan dari dinding-dinding bata yang dipakai dengan semi cakar ayam. Begitu pula yang di bawah lantai bawah juga kita memakai selub cakar ayam dan memakai selub ya sampai ke pojok-pojok. Begitu teman, demikian sangat luar biasa. Jadi teman-teman, di sini kita untuk membangun ini kita tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut karena bangunan ini kita bangun dengan konstruksi sendiri, dengan memakai sendiri, penggunaan sendiri, dengan memanfaatkan sendiri, sehingga kita membangun dengan benar-benar sangat kuat, kokoh, konkret dan berguna, bermanfaat hingga mencapai 50 tahun sampai dengan 100 tahun lebih ya. Jadi kalau kita tidak membangun seperti begitu, mungkin kekuatannya di bawah 50 tahun. Nah, biar Anda tahu ya, 50 tahun. Yang kemudian di sini kekuatannya kita tidak pakai hebel. Ini kita pakai bata merah. Bata merah, seluruhnya bata merah. Kenapa kita pakai bata merah? Perbedaan bata merah dengan hebel banyak sekali ya. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Kalau kita memakai bata merah karena kita tahu plusnya lebih banyak daripada minusnya ya. Bata merah adalah dibuat dari tanah. Seperti manusia ya, dari tanah ya. Jadi dari tanah akan kembali ke tanah. Ya, begitu juga bata merah. Bata merah dipres ya, kuat dari tanah, dicetak, dipres, kemudian dibakar ya, hingga menjadi satu blok kotak-kotak. Itulah bata merah, dan kemudian kekuatannya sangat luar biasa. Bata merah kekuatannya sangat luar biasa. Bata merah dengan konblok beda ya, beda banyak ya. Kalau konblok memang dengan memakai kimia ya, zat-zat kimia, zat-zat pembantu, sehingga begitu setelah selesai diproduksi, terjadi, dicetak, dimasukkan ke dalam air, maka hebel itu akan ngambang di air. Kenapa bang ngambang di air? Karena itulah produksi cetakannya. Cetakannya memakai kimia yang menimbul di air, tidak bisa tenggelam. Namun kalau bata merah dia akan tenggelam karena dasarnya dari tanah, akan kembali ke tanah. Begitu kira-kira teman-teman. Kalau hebel beda. Dan kemudian kalau hebel ya, pada saat kita mau memlester dinding ya, dia harus dikamprot dulu. Kalau orang bilang dikampret dulu, ente kampret. Nah, dindingnya kampret ya. Jadi dikamprot dulu, semuanya dikamprot. Baru menunggu 1 hari baru diplester. Kalau bata merah begitu setelah jadi
maka dia akan langsung diplester. Setelah diplester, tunggu sebentar, dikipasin pakai kipas angin, kemudian akan bisa langsung diaci. Itulah manfaat perbedaan antara bata merah dengan bata hebel. Namun di sisi lain itu bukan untuk kita menerangkan jenis-jenis bata merah. Kita di sini definisinya adalah menerangkan fungsi kamar ini, dan sudah terjadi kamar ini di dalam pembangunannya. Kita lihat dari sisi luarnya. Di sini kita sisi luarnya adalah kita memakai loster ya, losternya 1, 2, 3, 4, 5 ya, memakai losternya. Kemudian di dinding luarnya kita memakai keramik ya, keramik kembang-kembang, sangat bagus ya teman-teman ya, kembang-kembang ya, hingga sudah di plester, diaci, kemudian ditambah dengan keramik ya. Betapa kuatnya konstruksi ini teman-teman, betapa hebatnya. Yang di sini dilengkapi dengan tadi seperti saya dikatakan tadi adalah memakai selub ya. Selub bawahnya adalah besi 12 dengan ring 8 4x10. Sini kemudian juga ya, selub bawahnya dengan ring 12 ya, besarnya diameter ring 12, kemudian ringnya, cincinnya berukuran 4x10 ya, sangat luar biasa ya. Di sini juga nih, sini pakai besi 10 ya, tiangnya ya, sangat luar biasa ya teman-teman. Inilah dia konstruksi satu ruangannya. Kemudian di sini kita ada penambahan sedikit ya, memakai kelebihan keramik ya. Kita memakai kelebihan keramiknya, nggak apa-apa, ekstra. Dan di sini ada konblok kaca yang sangat luar biasa ya. Hingga tarik lurus menyatu dengan loster. Namun di sini kita sediakan buat pintu ya. Kalau orang bilang namanya konglio. Konglio ini kita buat untuk pintu. Pintu ini kemudian kita buat yaitu pintu yang zaman sekarang dalam hal perkantoran itu baja ringan ya, aluminium, pintu kaca, jadi tertutup semua. Oke teman-teman, inilah konstruksi yang sudah jadi ya, pemanfaatan ruangan ya, manfaatan ruangan kecil. Di sini ruangannya ditinggikan lebih dari 60 cm kita tinggikan ya teman-teman. Ini tinggi, dasar lantainya kita tinggikan lebih dari 60 cm ya, sangat luar biasa, sangat antik ya. Namun di luar itu kita tidak membicarakan, yaitu adalah kita bicarakan dalam hal pemanfaatan ruangan, pemanfaatan lahan yang kecil yang ukurannya 2,5 kali 3,5 ya, sehingga kita menjadikan satu bangunan yang kita bentuk menjadi ruangan itu sehingga bermanfaat. Begitu kira-kira teman-teman, inilah contohnya sehingga teman-teman dapat mengikuti tata cara dari Cipro Indonesia, Krisios Produk Indonesia ya, dalam hal konstruksi bangunan, dalam hal properti. Kalau teman-teman ingin bertanya, maka teman-teman silakan komen di bawah ini ya, di channel ini ya. Bagaimana sih untuk membangun satu ruangan, pemanfaatan ruangan? Anda silakan komen. Bagaimana sih bahan-bahannya untuk
dijadikan satu bangunan, Anda komen di sini. Dan apapun bahan-bahannya, jenis-jenis bahannya, Anda silakan komen di sini ya, di channel ini. Teman-teman silakan mengkomen di channel ini. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Silakan Anda mengkomen di channel ini, bertanya-tanya, karena pada prinsipnya di kehidupan adalah ada kata peribahasa, yaitu malu bertanya, sesat di jalan. Ya, teman-teman silakan bertanya dalam produk Cipro Indonesia. Kami di sini PT Krisios Project Indonesia dalam hal berbagai bidang, dari segi properti, education, organizer, entertainment dan sebagainya. Makanya kami di sini disingkat PT Cipro Indonesia. Oke teman-teman, jadi jangan segan-segan untuk bertanya. Yang kemudian lanjut adalah mengklik like YouTube ini, kemudian men-share ke teman-teman agar bermanfaat ya dalam hal konstruksi bangunan, ya dalam hal bermanfaat dalam education, arsitektur sipil, dan bermanfaat dalam kehidupan bagi teman-teman yang belum atau ingin memiliki rumah, atau dia sudah punya lahan tapi belum bisa mengetahui untuk bagaimana cara untuk mendirikan bangunan. Nah, Anda share ke teman-teman, ya, share ke beberapa rekan-rekan, yang kemudian jangan lupa di sini klik subscribe, ya. Sekali lagi saya katakan klik subscribe. Kenapa klik subscribe? Karena subscribe itu diikuti dengan lonceng. Anda juga harus klik lonceng. Jadi jangan lupa klik subscribe dan lonceng. Lonceng adalah dalam artian kata apabila channel kita akan diupload atau nimbul kemudian siaran-siaran atau berita-berita dari Cipro Indonesia, maka akan dia timbul sendiri di konten YouTube Anda secara otomatis ya. Jadi nggak perlu cari lagi, silakan klik subscribe lonceng ya. Jadi begitu Anda mengklik subscribe lonceng, maka Anda sudah ketemu dengan channelnya Charles Bule MTV dalam hal produk kepropertian, dalam hal produk konstruksi bangunan, dalam hal produk entertainment dan segala macam. Luar biasa teman-teman. Itulah manfaatnya subscribe lonceng. Dan kemudian bisa di-sharekan ke teman-teman, dan teman-teman juga mengikuti subscribe lonceng hingga teman-teman nggak begitu repot-repot untuk mencari channel kami di sini. Oke teman-teman, dilanjut berikut ini untuk mengikuti konstruksi yang selanjutnya. Sangat lumayan ya teman-teman, Anda lihat ya. Oke, ya berikut ini teman-teman, sebelum penempatan ruangan ini, maka ruangan ini akan dibersihkan dulu ya, dibersihkan dari bekas-bekas semen ya, bekas-bekas semen ya, dipel dengan pixel ya, dikerik dengan sisa-sisa semen atau cat-cat yang berjatuhan ya, cat-cat yang berjatuhan sehingga lantainya menjadi kinclong
kinclong, lantainya menjadi indah dilihatnya, dan ruangan ini menjadi terasa sangat lebar. Ya. Tanpa kita membersihkan ruangan ini, maka ruangan ini akan menjadi jorok, kotor, pengap. Ya. Dan di sisi lain tidak terasa ruangan ini menjadi kecil karena ditutupi dengan kotor, jorok. Ya teman-teman, oleh karena itu sebelum kita menempatkan ruangan ini maka kita membersihkan dulu ya. Seperti tangga-tangga ini kita keluarkan ya, bangku ini kita keluarkan ya, sisa-sisa kaleng-kaleng cat air, cat yang di dalamnya ada air, kemudian cat-catnya kita keluarkan ya. Kemudian yang kita gantung ini adalah ya penggunaan roll buat ngecat dinding ya. Kita keluarkan semuanya ya teman-teman, biar agar kelihatan indah, bagus, luas, bersih ya teman-teman. Di sini juga di sisi lain ya, ini kelebihan-kelebihan cat yang tidak disengaja yang menyentuh list-list kayunya, kayu jatinya ya, list-list kayu jatinya itu dikerok hingga nanti kelihatan indah ya, berseni, artistik ya. Nah, ini kayak seperti ini bagus nih ya. Jadi cat kuningnya tidak menyentuh listnya, kayu-kayu ya, kayu jatinya ya. Jadi berseni ya. Kalau ini masih menyentuh ya teman-teman. Nah di sini belum memakai list ya, karena masih pemasangan kabel. Setelah pemasangan kabel baru ditutup dengan list. Nah, dari siku-sikunya itu kita bersihkan ya teman-teman, karena di situ masih ada bekas-bekas semen ya teman-teman. Tuh kita bersihkan, ini jelas nih teman-teman, nih ya. Jadi sangat kotor, kita harus bersihkan ya teman-teman. Ini siku-sikunya udah cukup lumayan ya teman-teman, siku-sikunya cukup lumayan ya, tapi catnya masih basah, dalam keadaan basah karena baru dicat ya, baru dicat dan kemudian baru dipasang ini electric lightnya ya, perlengkapan alat-alat lampu, kabel-kabel ya, lampunya, stop kontak, steker ya, kemudian sarangnya ya, kita tata sedemikian rupa hingga menjadi berseni dengan loker-lokernya ya, loker-lokernya kita tata hingga kita menjadi indah sekali ya. Oke teman-teman, kita akan mengeluarkan barang-barang ini sehingga ada penempatan di dalam ruangan ini. Yang sudah ditempatin maka akan ada kegiatannya. Oke teman-teman, kita lihat lagi berikutnya, kita lanjut berikutnya. Tetap semangat, are you ready? Ya halo teman-teman, kemudian ini next berikutnya adalah pengisian perlengkapan peralatan yang akan dimasukkan ke dalam ruangan tersebut
ya teman-teman. Ini kita sudah masukin ya beberapa perlengkapan peralatan yang akan dimasuki ke ruangan ini. Ruangan ini sudah dibangun, sudah dibentuk ya untuk berguna fungsi apa yang digunakan nanti membuat aktivitas yang ada. Oke, baik teman-teman, perlengkapan tersebut sudah dimasuki. Salah satu diantaranya adalah komputer ya, ini komputer. Kemudian ini mesin scanning fotokopi ya. Oke, ini adaptornya ya. Kemudian ini mejanya untuk komputer ya, kita masukin. Yang kemudian berikutnya adalah CPU-nya. CPU-nya sudah kita masukin ya, sudah kita tata. Lalu kemudian kita masukin adalah adaptornya. Ini adaptornya yang kemudian ini upgrade CPU-nya ya teman-teman. Kita sudah memasuki perlengkapan dari beberapa untuk melengkapi yang ada di ruangan tersebut. Ini adalah ruang tersebut mungkin akan dibikin aktivitas untuk kayaknya kelihatan kantor sih ya, kantor. Jadi kita lihat dari perlengkapannya adalah ini adalah peralatan pekerjaan kantor ya. Dari desainnya juga pekerjaan, kayaknya aktivitas buat kantor nih ya. Jadi teman-teman lihat pengadaan ruangan yang sedemikian rupa dari lahan yang kecil yang berukuran dari 2,5 kali 3,5 meter hingga bisa dibentuk digunakan untuk aktivitas kegiatan, yaitu salah satunya kalau tidak salah adalah kantor. Kita lihat berikutnya. Dan ternyata adalah inilah kantor agent properti ya. Agent properti. Kita lihat kalau nggak salah, ini kantor agent properti milik Charles Bule. Oh, ini milik Charles Bule yang punya YouTube, Charles Bule MTV rupanya. Sangat luar biasa ya. Ini kegiatan kantor, mungkin ini kegiatan kantor barunya ya. Yang kantor yang berikutnya untuk cabang. Demikian teman-teman, pengadaan kantor untuk melengkapinya ya, isi-isi dalam kantornya. Yang kemudian berikutnya adalah meja kerja berikutnya adalah meja untuk kemungkinan besar untuk diskusi, penerima tamu, rapat ya, ngerumpi. Yang dilengkapi dengan bangku, kursi, chair ya. Ini kayaknya mereknya bagus ini ya. Mas Pion kayaknya kelihatannya. Ini juga nih kayaknya jati Belanda nih. Kelihatannya sangat luar biasa ya. Ini kantornya agent Charles Bule ya. Kalau nggak salah ya terkenal dengan namanya ya. Kalau nggak salah adalah PT Cipro Indonesia ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu sangat terkenal juga ya teman-teman, dari kibaran benderanya ya, dari nama perusahaannya dalam bidang properti, entertainment ya. Entertainment juga ada dibagi-bagi dengan musik, organizer, dan kemudian perdagangan umum ya, dan lain-lain sebagainya. Kalau nggak salah namanya PT Krisios Project Indonesia and Corporation ya. Luar biasa ya. Berikut teman-teman, inilah adalah perlengkapannya yang sudah masuk, beberapa dari perlengkapan yang sedemikian rupa. Mungkin akan ditambah lagi ya, masuk lagi perlengkapan berikutnya. Ini hanya sekedar pelengkapannya. Oke teman-teman, kita lihat lagi untuk
yang berikutnya perlengkapannya. Dilanjut. Oke, baik teman-teman, kita lihat untuk next berikutnya. Sekarang sudah tertata rapi ya. Mejanya sudah dipakai kotak-kotak taplaknya ya. Dan komputernya sudah diangkat ke atas, ditaruh di tempat asalnya kembali, yaitu di atas meja. Kemudian di samping sebelah kanan itu adalah mesin scanning ya, cetak. Untuk mencetak seperti jurusan DKV ya, cetak mencetak, digrafir ya. Kemudian ini mesin printer, setelah hasilnya dari scanning di DKV kan, didesain yang arsitek, baru di sini keluar ya ininya, printernya. Nah, ini untuk fotokopi ya, untuk fotokopi. Dan kemudian kita lihat di sisi sebelah kanannya ada beberapa yang sudah diletakkan ya, diletakkan seperti tempat pensil ya. Ini tungkai untuk mikrofon ya, laptop merah, dan kemudian logo ya, logo kantor agent properti penjualan. Yang kemudian untuk shootingnya, nah kemudian di situ ada dua ya, stick standingnya ya, tripodnya ada dua ya, yang satu pakai lampu, yang satu lagi tidak pakai lampu, tetapi yang satu lagi memakai tungkai untuk bikin film. Jadi tungkainya dipegang, bisa memutar ke kiri ke kanan. Sementara yang pakai lampu itu adalah untuk penerangan cahaya. Apabila dalam shooting kurang cahaya dalam kegelapan seperti biasanya ya, di dalam hal properti kita survei malam-malam, maka malam-malam itu ada kekurangan cahaya. Jadi kita harus dilengkapi dengan tripod lamp, lampu tripod, kemudian pakai standing lamp ya teman-teman. Dan ini ada lagi satu lagi tripod ya, tripodnya untuk dipegang ya, yang zaman sekarang dikatakan adalah tongsi ya, kalau nggak salah ya, tongsi itu dipegang ya. Luar biasa ya, ada 3 tripod di sini yang dilengkapi untuk project-project di dalam kepropertian, di dalam entertainment, perfilman ya, di dalam perdagangan untuk menelusi produk-produk ya, produk-produk dibikin filmnya untuk didesain bagi perusahaan-perusahaan yang meminta logo ya. Kita bisa menciptakan logo karena di sini ada teknisi orang lulusan DKV ya, sangat luar biasa, dan sehingga akan di printer. Oke teman-teman, ini beberapa yang baru masuk di ruangannya teman-teman. Kita berikutnya lagi next untuk supaya masuk barang-barang yang masih belum dilengkapi di sini. Ruangannya memang kecil tapi sangat luas ya, chambernya sangat luas, ruangannya sangat luas. Yang kita kirain kecil tetapi ternyata perlengkapannya masuk semua. Oke, ready teman-teman. Next kita akan memasuki barang-barang yang berikutnya. Ready.
Baik teman-teman, sekarang sudah kelihatan ya bentuknya dan penggunaan ruangnya sudah kelihatan ya teman-teman. Mari kita masuk kembali, kita koreksi kembali, kita lihat kembali, kita survei kembali, lalu kita observasi kembali. Oh, sangat luar biasa. Wow, keren. Sini sudah kelihatan ya teman-teman. Ya. Ini mungkin kali tempat duduk buat adminnya ya kali. Dan di sini juga udah kelihatan ya aktivitasnya nih ya. Dalam proyek ya agrowisata ya Bukit Munara. Ya. Yang kemudian di sini juga ada aktivitasnya kelihatan ya. Wow, keren ya. Sangat keren sekali. Luar biasa. Ya. Ada 2 laptop. Wah, nih buat manajernya apa direkturnya nih. Wow, keren. Sekaligus laptopnya 2 ya. Laptopnya Toshiba ya. i7. Ini laptopnya Acer. Ya, untuk desain grafis ya, dokumen sangat luar biasa, keren, luar biasa ya. Sini kelihatan ya, di sini sudah ada jamnya ya, jam ini waktu Indonesia bagian barat ya. Kemudian di sini kita lihat sini ada jamnya juga ya. Produksi Tang City ya, Tangerang City ya, sangat luar biasa sekali. Ya, ini waktu Indonesia bagian timur nih, kalau nggak salah ini Amerika nih, waktu Indonesia bagian Amerika nih. Atau Eropa ya, ya, nggak masalah. Yang penting ada kegiatannya ya, dari Indonesia sampai Amerika, Inggris, Eropa, luar biasa ya. Kemudian kita lihat sini ya, dari arsip-arsipnya ada Eko Residen Citra Raya ya. Ya, kemudian proyek dari Skyhouse BSD. Ini proyek PT Risland kalau nggak salah di pinggir jalan tol. Ya. Nah, ini juga Bukit Munara. Ya. Ini arsip-arsip dan spanduknya, dan kemudian ini adalah arsip Citra Maja dan Citra Raya. Wow. Citra Maja ya, di Maja ya, Balaraja ujung sana, Rangkas. Dan ini Citra Raya nih, Citra Raya mana nih? Citra Raya Cikupa, Panongan atau Cengkareng. Kelihatan di sini ada Ekoplasanya. Luar biasa ya teman-teman, sangat luar biasanya ya. Dan di situ ada tripodnya ya di atas. Sini juga light tripodnya. Kemudian di sini juga ada tripod tongsi pakai lampu juga, luar biasa. Dan di sini ada kotak-kotaknya yang belum terisi. Di sini ada hammer ya, keperluan pertukangan, carpenter. Termasuk juga kalau ada maling tinggal dilempar, pleduk. Sangat luar biasa. Keren. Luar biasa. Charles Bule MTV. By produk PT Krisios Project Indonesia, disingkat Cipro Indonesia. Keren, luar biasa. Tapi di sini kelihatan masih catnya masih basah ya, karena
baru dibikin basah. Nah, setelah dibikin masih juga dipaksain untuk dipasang, dimasukkan peralatannya. Luar biasa. Dan di situ masih ada roll cat. Keren. Sangat luar biasa. Di sini ada aktivitasnya ya. Ini ada tes laptopnya. Keren. Luar biasa. Tetap semangat PT Cipro Indonesia. Wow. Tuhan selalu memberkati Anda. Tuhan selalu memberkati kalian. Anda pasti sukses. Keren. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman, keren ya. Sangat luar biasa. Konstruksinya itu wow, nggak tahan. Cara mengambil skillnya itu wow, nggak tahan. Lahan kecil berukuran 2,5 meter ya kali 3,5 meter diproduksi dengan memakai konkrit ya, hingga menjadi demikian, hingga efisien, menjadi room efficiency ya. Keren hingga bisa ditempatkan seperti ini ya. Bisa duduk di sini ya. Keren ruangannya, cabang nih, kantor cabang. Luar biasa teman-teman. Di dalam kita untuk menuju cita-cita yang diinginkan, satu hal yang paling perlu adalah niat. Tanpa niat kita tidak akan berhasil. Kemauan, niat akan menjadi kita sukses. Dengan adanya niat, kemauan, kita pasti melangkah menuju tujuan yang kita harapkan. Lain hal kalau tidak ada niat, itu berarti penyakit. Penyakitnya apa? Males ya. Luar biasa teman-teman. Kita coba dulu duduk di tempat ya, tempat operator ya. Ini kayaknya operator musik ya di sini ya. Ini kantor musik entertainment ya kelihatannya sih. Luar biasa. Hebat Krisios Project Indonesia. Sangat luar biasa. Keren. Ini di bidang properti. Ini buka cabang di bidang properti. Keren. Emang skupnya luas ya PT Krisios Project Indonesia ya. PT CPI Cipro Indonesia. Sangat luar biasa. Oke, jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut akan yang kita hadapi. Dan jangan pernah lupa akan Tuhan. Dan jangan pernah kita bersyukur Tuhan telah memberikan. Oke, are you ready? Yes. Don't forget, seperti biasa, teman-teman jangan lupa kalau untuk melihat channel-channel kita kembali, maka kliklah subscribe lonceng, maka dia akan timbul siaran-siaran kita kemudian kembali dan siaran-siaran kita kemudian yang baru, sehingga video-video kami yang baru akan muncul secara otomatis. Kemudian like and comment ya, lalu share ke rekan-rekan. Wow. Wih.